Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Selamat pagi, Mbak Cakri. Kalau kita tahu kemarin ini BI sempat menghentikan perdagangan, sempat terjadi trading halt kembali untuk di 2020 ini karena IHSG memang anjlok hingga 5% dan kemarin juga ditutup di zona merah. Tadi pun dibuka di zona merah di sekitar 4.700. Kira-kira seperti apa pergerakan IHSG untuk sepanjang hari ini dari prediksi para analis? Ya, kalau dari sisi sentimen memang sentimen yang masih dominan di IHSG di market hari ini memang mayoritas masih negatif ya. Kalau kita lihat penurunannya sendiri, kita ambil hitung-hitungan pasar, berarti penurunan sirkuit break hari ini sekitar 5%, berarti di angka 4.600. Walaupun mudah-mudahan mungkin angka tersebut tidak akan tercapai ya, jangan sampai, karena kalau kita lihat kan sebenarnya dari pergerakan IHSG kemarin saja, itu sebenarnya yang mendorong penurunan IHSG sampai dengan melakukan sirkuit break turun 5% itu mayoritas dominasinya saya lihat memang dari investor domestik ya. Mungkin itu dari institusi atau mungkin juga dari individu juga. Panic selling dari kebanyakan domestik begitu? Betul, mayoritas memang investor domestik kalau saya lihat. Walaupun memang dari investor asing memang ada aksi jual juga, namun tidak signifikan. Karena kalau kita lihat sebenarnya asing ini dari mulai awal September itu rutin dan konsisten, itu setiap harinya melakukan net selling, jadi jual bersih. Jadi ini mungkin sedikit banyak yang menolong, ya kita katakan satu sentimen positif ya. Karena kalau kita lihat artinya asing ini tidak kemungkinannya kecil untuk tiba-tiba langsung melakukan aksi jual yang masif gitu ya dalam beberapa hari ke depan, karena dia sudah melakukan cicil jual sebenarnya dari awal September. Iya, kalau ini kita kembali lihat ke bursa begitu, ini sebenarnya justru ada kenaikan meskipun sangat tipis begitu kita bisa ke 4.848 sekarang. Adakah masih sedikit optimisme karena tadi sejumlah analis juga sempat memprediksi di resisten sebenarnya mungkin bisa menyentuh angka 5.000 kembali? Ya, sebenarnya kalau lihat pergerakannya dinamikanya sendiri, IHSG memang cukup volatile ya untuk hari ini ya. Mungkin ada beberapa investor yang mungkin mencoba melakukan bottom fishing, itu mengambil di bawah, kemudian ketika mengalami rebound mereka melakukan aksi jual juga. Walaupun untuk investor jangka panjang juga dan mungkin investor institusi juga saya lihat masih mencoba menerka-nerka nih arahnya, terutama nanti dampaknya dari kebijakan yang baru saja diambil oleh Pemprov DKI terhadap pertumbuhan ekonomi di akhir 2020 ya. Karena kan sebelumnya kalau kita lihat sebenarnya ada harapan bahwa di kuartal keempat 2020 itu sebenarnya mulai ada pemulihan ekonomi. Tapi dengan kondisi yang terjadi sekarang, saya lihat banyak investor, terutama untuk investor institusi ya, dan investor jangka panjang, itu mulai mengkalkulasi ulang kira-kira dampak pergerakan ekonomi ke depannya seperti apa. Untuk investor trader atau investor jangka pendek, saya lihat memang ada yang mencari peluang ya untuk melakukan tadi ya short term trading, sehingga kalau kita lihat hari ini juga walaupun dibukanya di teritori negatif, kemudian sudah mulai bergerak naik, jadi saya rasa itu cukup wajar. Oke, kalau memang panic selling kemarin yang menyebabkan trading halt ini justru dominan dari domestik begitu, ini atau mungkin satu-satunya penyebab karena rencana PSBB yang akan kembali diberlakukan di hari Senin depan, atau ada hal lain sebenarnya yang mendorong investor domestik melakukan panic selling? Ya, sebenarnya dari sisi penerapan PSBB itu satu hal ya, tapi impact-nya sebenarnya setelah dilakukan PSBB-nya itu yang kemudian dilihat oleh para investor. Karena kalau kita lihat kan secara kontribusi GDP itu Provinsi DKI itu menyumbang sekitar 17,5% sampai dengan 20% dari kontribusi GDP di seluruh Indonesia gitu. Jadi cukup besar. Belum lagi kalau kita lihat nanti dampak snowball efeknya juga nanti kalau ketika DKI yang dikatakan sebagai ibu kota negara kemudian melakukan kembali lagi ke PSBB total, tentu akan berdampak juga terhadap ekonomi di kota-kota lainnya, provinsi-provinsi lainnya juga. Jadi
ini sebenarnya yang kemudian dicermati dan dikalkulasi ulang sebenarnya oleh para investor ya. Apakah nanti kenaikan ekonomi di kuartal keempat masih bisa terjadi atau kita harus mengkalkulasi ulang dan menunda lagi perhitungannya di rollover ke tahun 2021 itu. Harus realistis sebenarnya begitu ya. Kalau kita beranjak ke saham Mas Wafi, kemarin retail, consumer goods, mungkin farmasi begitu ini kembali memiliki nyawa kembali begitu setelah PSBB sudah dilonggarkan, tapi sekarang seperti apa Anda melihat beberapa saham tersebut? Apakah masih bisa untuk ditarget bagi para investor? Iya, sebenarnya masih ada beberapa sektor ya atau saham ya yang sebenarnya masih bisa dijadikan sebagai safe haven ya bagi para investor ataupun trader sebenarnya. Yang pertama kalau kita lihat tentu bicara safe haven tentu dari sisi komoditas yang pertama adalah emas itu sendiri ya. Itu bisa menjadi safe haven. Kemudian juga yang sektor yang cukup defensif, consumer goods-nya juga yang sifatnya lebih bersifat staples itu seperti ada Unilever, ada ICBP, kemudian juga ada Java dan ada juga di situ itu lebih bersifat staples di situ. Selain itu memang dari sisi sektor defensif lainnya itu memang ada yang termasuk di sana ada saham berbasis perbankan juga. Walaupun untuk perbankan secara timing memang saya tidak menyarankan untuk masuk di timing sekarang, mungkin sebaiknya menunggu ketika terjadi penurunan lagi dari sisi perbankan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya sendiri, perbankan kan sudah naik cukup signifikan ya dalam beberapa pekan terakhir, bahkan beberapa 2 bulan terakhir itu reboundnya cukup signifikan, sehingga koreksi yang bisa dilakukan oleh saham-saham berbasis perbankan juga kelihatannya bisa cukup signifikan juga gitu. Jadi untuk saham perbankan saya sarankan tunggu momentum turun sedikit lagi sekitar 2-3% bisa melakukan akumulasi kemudian untuk sektor perbankan. Untuk sahamnya sendiri memang masih terbatas, saya sarankan di saham yang Bank Buku 4 yaitu seperti Bank Mandiri, kemudian BRI, BCA dan BNI. Oke, baik. Perbankan yang setidaknya bisa cukup signifikan untuk ditarget oleh para investor begitu ya. Mas Wafi, terakhir seberapa optimiskah kita bisa kembali ke angka 5.000 untuk saat ini? Ya, sebenarnya untuk akhir tahun sebenarnya masih cukup realistis ya untuk kembali ke angka 5.000, karena kalau kita lihat dari sisi kenaikan dan penurunan secara persentase juga sebenarnya angka 5.000 juga bukan suatu angka yang mustahil juga ya. Tapi tentu level ini apakah nanti bisa ditutup di angka 5.000 akhir tahun ataupun justru mendekati angka 5.000 katakanlah 4.900 sekian gitu di akhir tahun. Tentu ini tergantung juga nanti pergerakan ekonomi kita menuju akhir tahun 2020. Oke, baik. Terima kasih banyak Muhammad Wafi, analis bahana sekuritas telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.